Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang fadilah dan keutamaannya luar biasa. Bahkan sholat sunnah qobliyahnya saja itu manfaatnya lebih baik dibandingkan dengan sholat semalam suntuk. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan untuk selalu sholat berjamaah subuh. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian kita diperkenankan ba'da salat subuh kita duduk sejenak dalam majelis ilmu. Sejenak saja dalam majelis ilmu itu juga luar biasa istimewa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu lebih aku cintai dibandingkan dengan salat sunnah 1000 rakaat. Terkenal kisah di mana Imam Syafi'i rahimahullah bersama dengan Imam Ahmad ketika kemudian malam hari Imam Ahmad sholat, beliau itu kalau sholat sunnahnya tidak kurang dari 200 rakaat. Sholat sunnah malamnya itu tidak kurang dari 200 rakaat. Tapi kemudian salah seorang, 3 orang waktu itu di kamar. Nah, yang Imam Ahmad sholat 200 rakaat, Imam Syafi'i kemudian tidak terlihat sholat. Kemudian ditanya, ternyata beliau menyelesaikan problem dan masalah dari umat. Jadi menulis kitab, menulis kitab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat itu. Lebih dari 100 pertanyaan telah beliau tuntaskan, beliau jawab pada waktu itu. Hadirin jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka mari kita manfaatkan ketika Allah mudahkan kita untuk sholat subuh berjamaah. Ba'da sholat subuh usahakan, biasanya kalau tidak pengajian habis sholat subuh ngapain yang paling enak jamaah? Hati-hati kalau kita kemudian jawab tidur, ya memang rasanya enak ya, tidur ba'da subuh. Tetapi para ulama menyebutkan hukum tidur habis subuh itu apa jemaah? Boleh atau tidak? Dari secara hukum fikihnya itu adalah makruh, ya. Secara hukum fikihnya adalah makruh. Sehingga kalau bisa usahakan, kalau pas tidak ada pengajian begini, ya setelah subuh usahakan tidak tidur. Usahakan tidak tidur. Apa saja aktivitasnya, silakan. Aktivitas bisa berzikir, aktivitas bisa membaca Al-Quran, aktivitas apa saja, amal-amal baik asal tidak tidur. Karena itu secara hukum fikih makruh, ya. Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi itu adalah 42 hadis, 40-an kitab jamaah sekalian, 40-an hadis yang nilai dan isinya tentu luar biasa. Berisi tentang intisari, salah satu dari intisari dari ajaran agama ini. Dan pada kesempatan kali ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca hadis yang ke-37, ya. Mari jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti kita akan baca terlebih dahulu hadisnya, kemudian kita pahami makna, dan insya Allah nanti kalau cukup waktu kita akan buka kesempatan kepada jemaah sekalian, barangkali ada yang bertanya atau mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya, ya. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau Ibnu Abbas itu anhuma, ya. Kenapa anhuma jamaah? Karena ayahnya itu juga muslim,
Jadi kalau ayahnya muslim, kemudian yang bersangkutan itu juga muslim, maka anhuma ya. Kalau tidak biasanya anhu, satu saja. Nah ini anhuma. Ibnu Abbasnya dan perawi hadis ini adalah Abdullah Ibnu Abbas. Biasanya kalau Abdullahnya itu tidak disebut ya, termasuk di dalam hadis ini ya, itu Abdullahnya tidak disebut langsung Ibnu Abbas ya. Jadi Abdullah bin Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an rabbih, dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Sehingga berarti ini adalah hadis qudsi, hadis yang firman Allah Subhanahu wa taala, bukan Al-Qur'an ya, bukan Al-Qur'an, berarti hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa firman Allah di sini? Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanat was sayyiat, telah menulis atau menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana, kemudian menjelaskannya. Bagaimana penjelasannya? Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang memiliki niat, memiliki rencana, begitu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang punya niat satu kebaikan, memiliki rencana melakukan suatu kebaikan. Faman hamma bihasanatin, lantas falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, maka katabahallahu, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat niat baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat niat baiknya indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hasanatan kamilatan, bernilai sebuah kebaikan yang sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara penjelasan dari para ulama mengapa Asmaul Husna itu yang awal itu adalah Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim ya, dan seterusnya sifat-sifat yang lainnya itu belakangan. Di antaranya karena besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Apalagi kemudian khususnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih luar biasa lagi. Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Beda Rahman dan Rahim apa jamaah sekalian? Kalau Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluknya, khususnya untuk di dunia. Nah itu yang Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia untuk seluruh makhluknya. Berarti yang muslim, yang kafir ya, yang musyrik, segala macam ya, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini Allah berikan kasih sayangnya berupa Rahman. Kalau Rahim apa? Nah, kalau Rahim itu adalah khusus untuk umatnya, untuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang muslim saja. Sehingga Ar-Rahim ya, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang muslim saja.
apalagi kemudian mukmin, ya. Yang muslim saja. Kenapa? Karena hanya akan diberikan nanti di akhirat. Pastinya nanti berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal hadis ini telah menunjukkan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dahsyat, bahwa man hamma bihasanatin, barang siapa yang punya niat kerentek, ya, keinginan, cita-cita, ya, kebaikan, kemudian dia tidak jadi melaksanakannya, namun keinginan tadi keinginan yang sungguh-sungguh, bukan hanya lintasan pikiran yang seret begitu saja, bukan, tetapi adalah niat untuk melaksanakan kebaikan, niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kebaikan. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini di dalam waktu yang sebentar, tidak lama, itu pikiran kita ini isinya sebegitu banyak. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita, ayo atur apa yang masuk di dalam pikiran kita. Segala macam yang mungkin sebelumnya, sebelum kita membaca dan memahami hadis ini, kita membiarkan apa saja yang terlintas di dalam pikiran kita. Sejak sekarang, ayo ganti isi lintasan di dalam pikiran kita itu adalah lintasan-lintasan kebaikan. Lintasan-lintasan kebaikan. Kenapa? Karena lintasan pikiran yang berupa rencana untuk kemudian nanti diamalkan, diimplementasikan, itu akan bernilai pahala secara sempurna, hasanah kamilah indallah. Dia adalah kebaikan yang pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, wa in hamma biha, dan barang siapa yang punya kerentek, punya niat, punya rencana di dalam pikirannya tersebut, kemudian fa'amaliha, kemudian dia berhasil benar-benar melaksanakannya, maka katabahallahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya indahu, di sisi Allah, asyra hasanatin, bernilai minimal jamaah sekalian yang dirahmati Allah 10 kebaikan. Sehingga Masya Allah wa tabarakallah, seorang misalnya ini kita ambil contoh orang yang tidak punya harta yang banyak, punya harta yang sedikit, ya, tetapi kemudian dia berniat untuk berinfak, kita berniat untuk membelanjakan hartanya untuk kebaikan, untuk masjid, untuk amal-amal soleh, atau bahkan mungkin untuk membantu saudara-saudaranya, bahkan termasuk membantu jihad di Palestina dan sebagainya. Misalnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka niat dan rencana seperti itu, ya, tentu kemudian nanti dia akan berusaha, bekerja keras dan seterusnya, ya, hingga mendapatkan harta tersebut. Maka nilai niatan dia di awal itu sudah dicatat sebuah kebaikan. Kemudian nanti begitu waktunya kemudian berinfak, bersedekah, berapapun yang dia keluarkan sesuai dengan, ternyata belum sesuai dengan target, ya, saya mau berinfak, bersedekah sekian juta atau mungkin sekian miliar dan sebagainya, ternyata duitnya belum cukup, tetapi kemudian dia amalkan berapapun adanya, lantas kemudian dia berinfak dan bersedekah, Masya Allah, yang demikian juga masuk pada kategori katabahallahu, Allah Subhanahu wa taala mencatat setidaknya 10 kali lipatnya. Bahkan dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sab'i mi'atin dhifin, ya,
dengan 700 kali lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga misalnya jadinya berinfak hanya 100.000 misalnya, atau kurang dari itu misalnya, no problem, dia akan dicatat dengan paling tidak tadi 10 kali lipat, kemudian bisa sampai 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ila dhifin ila aw'afin kathirah, kepada pelipat gandaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca tentang pelipat gandaan dari infak dan sedekah, ini kita bisa mendapatkan pelajaran berharga dari sekian banyak. Mungkin dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengevaluasi kehidupan kita saja, luar biasa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, luar biasa. Apalagi kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas ahli surga misalnya, ahli surga, yakni misalnya salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Saking beliau itu kayanya, beliau itu berdoa kepada Allah untuk dijadikan miskin karena mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya belakangan. Belakangan di antara para sahabat, ya, bukan di antara kita, ya. Lebih belakangan di antara para sahabat. Kenapa? Usut punya usut, ternyata karena begitu banyak hartanya, sehingga hartanya itu harus dihisap dengan detail. Dari mana dapatnya, itu semuanya diteliti dengan detail. Kemudian untuk apa dikeluarkan? Maka Abdurrahman bin Auf kemudian dalam rangka untuk mengurangi hartanya tersebut, beliau umumkan kepada para sahabat. Waktu itu pulang dari peperangan, kemudian kurma-kurma para sahabat ini kering. Kurma-kurmanya kering, sehingga tidak punya harga yang relatif sewajarnya, tidak. Maka akhirnya para sahabat khawatir nanti malah tidak laku. Kemudian, ya, Abdurrahman bin Auf, oh kalau begitu, ya, ini kesempatan bagi saya untuk menghabiskan hartanya. Maka semua kurma dari para sahabat, wahai para sahabat, ya, semua kurma kalian saya beli dengan harga yang sama seperti kurma yang bagus, semuanya 100%, ya. Loh, nanti nggak rugi? Nggak rugi. Dalam hati Abdurrahman bin Auf ingin hartanya habis, ya. Kenapa? Agar nanti bisa segera masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya kalau kira-kira panjenengan yang punya kurma begitu dibeli Abdurrahman bin Auf, mau jemaah? Tentu mau, ya, tentu mau, daripada rugi, daripada bahkan mungkin nggak laku, ya, daripada dibuang. Ada beberapa perusahaan itu yang kalau lebih dan sebagainya itu biasanya dibuang, ada, ya. Daripada dibuang, daripada kemudian nggak laku, daripada kemudian lakunya minim, maka kemudian ditawar oleh Abdurrahman bin Auf, segera kemudian diberikan. Semua para sahabat memberikan kurmanya kepada Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf lega, ya, sudah membeli kurma dari semua para sahabat yang kering waktu itu dengan harga normal. Dengan harga normal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kemudian yang terjadi? Setelah kemudian dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, tidak lama kemudian ada utusan dari negara tetangga, dari negara sebelah, datang ke Madinah untuk mencari kurma yang sudah kering atau yang hampir busuk begitu. Untuk apa? Untuk ternyata ada wabah di perusahaan di negaranya,
masyarakatnya ya itu diobatinya dengan kurma yang sudah hampir busuk, ya. Kurma kering atau kurma yang hampir busuk. Dan pastinya kemudian dibeli dengan harga berlipat ganda, lebih dari 10 kali harga umumnya. Sehingga jamaah sekalian yang rahmat Allah, tadi maunya niatnya Abdurrahman bin Auf membeli kurmanya para sahabat, kenapa jamaah? Ingin mengurangi harganya, tetapi justru yang terjadi berlipat ganda, beliau justru kemudian bertambah-tambah. Dan jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kalau kita mau mencoba ya mengevaluasi kehidupan kita yang demikian itu ternyata luar biasa banyak, di mana ketika tidak ada ceritanya dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa ya ayat Al-Qur'an yang wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Kemudian di ayat berikutnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu salah satunya adalah orang yang berinfak baik pada waktu kantongnya tebal, lagi duitnya banyak, hartanya banyak ya, atau kantongnya lagi tipis ya. Lagi bokeh misalnya, anak-anak sekarang menyebutnya bokeh. Nah, baik pada kantong yang tebal maupun tipis, dia tetap yunfikuna fis sarra wa dharra. Nah, ketika menafsirkan ayat ini jamaah sekalian yang Allah, Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tidak akan fakir, tidak akan miskin orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang terjadi secara realitasnya adalah Allah Subhanahu wa taala balas nanti di akhirat, jelas dibalas dengan balasan yang istimewa dari Allah. Di dunia pun Allah kemudian balas hartanya, tidak menjadi fakir, tidak menjadi miskin, tidak berkurang, yang terjadi justru bertambah-tambah. Ya. Maka berdasarkan hadis ini jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan ya setidaknya indahu asyra hasanat, 10 kebaikan, bahkan kemudian ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 100 kali ya, 700 kali, atau bahkan kemudian Allah yudha'ifu liman yasha, ayat Al-Qur'annya. Dan kemudian di dalam hadis ini ila aw'afin katsira, kepada pelipat gandaan yang luar biasa besar. Nah, berikutnya jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadis Nabi, wa in hamma bisayyi'atin, kalau kemudian punya kerentek, punya niat ya, punya niat mau melakukan kemaksiatan dengan satu keburukan, ternyata falam ya'malha, tidak jadi melakukannya, bagaimana jamaah? Kalau punya niat buruk kemudian enggak jadi melakukan, maka katabahallahu, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya indahu, di sisi Allah, hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Jadi punya niat buruk kemudian tidak jadi melakukan, maka dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Cuma ya kita namanya kehidupan kita masing-masing, kadang-kadang ya kita ini punya niat buruk. Ketika kemudian punya niat buruk kemudian tidak jadi melakukannya, dia akan mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita jangan coba-coba, maksudnya ya.
misalnya nyoba begitu kan ya, saya mau dapat pahala dari Allah gitu kan, punya niat buruk ya jangan coba-coba ya, jangan coba-coba ya. Sehingga orang yang kemudian tidak jadi melakukan keburukan tadi, kemaksiatan dan dosa ini, justru kemudian dia mendapatkan kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indahu hasanah kamilah, dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Tetapi hati-hati, wa in hamma biha, kalau kemudian punya niat untuk melakukan keburukan, kemudian akhirnya fa'amaliha, kemudian mengamalkannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, dia dicatat satu keburukan. Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,